anu anak engko ribet peles paring metu dari kocak tak berpendidikan, konservatif, kolot ada ya apa tak tersindir situ orang yang deh mau kok ya pasti tersindir. Tapi meski ada cibiran dan sindiran seperti ini, ayo kita urai satu persatu, betulkah orang Madura itu pendidikannya itu rendah? Kita kupas satu persatu ya ternyata. Kita cibir dan ungkap satu persatu tokoh-tokoh potensial yang melanglang jadi tokoh nasional di Republik ini. Oke. Gini ya Tretan, saya beritahu ke sampean semua bahwa di Madura itu ada 4 kabupaten, wilayah kabupaten. Jadi secara geografis itu ada 4 wilayah kabupaten. Kita urut dari barat dulu ya Tretan. Yang pertama itu ada Kabupaten Bangkalan. Jadi di sisi paling barat. Berikutnya adalah Kabupaten Sampang. Yang nomor 3 adalah Kabupaten Pamekasan. Dan yang terakhir adalah Kabupaten Sumeneb. Jadi ya Tretan di luar semua, kalau mengenal orang Madura, kemudian kenal dengan salah satu orang Madura, sampeyan itu tanya dulu Maduranya itu Madura mana gitu ya Tretan. Tak iya kena. Karena 4 kabupaten dia kena logat bahasa dialeknya itu berbeda, nggak sama. Ya, mun Benggalan gitu ya. Ari bek marsamar, bek kasar. Artinya gunah nyaman, salah satu contohnya. Mun kamu ini ya, ini bahasa Indonesianya kamu. Kalau dalam bahasa Maduranya kamu versi orang Bangkalan. Beeng, paham ya? Kemudian bagi versi orang Sampang adalah head, paham? Kemudian bagi versi Pamekasan adalah been, paham ya? Been. Nah, versi orang Sumeneb beena. Jadi agak sedikit jelas logatnya memang ya Tretan, agak sedikit jelas. Nah, itu dari dialek. Kemudian dari sikap dan perangai sama ya Tretan. Kalau kita urut mulai dari Bangkalan. Dari Bangkalan, karakter, perangai dan sikapnya ini sedikit keras Tretan. Tapi keras itu bukan berarti dia rendah, dia kolot dan konservatif, bukan. Karena memang latar belakang dari suku dan keturunannya dari nenek moyang itu memang keras seperti itu. Terus masuk ke Kabupaten Sampang, kerasnya itu agak sedikit dominan, agak lebih sedikit mengecil, bekeni lah karena bekeni. Tak patih sekasar ke Bangkalan. Nah, kemudian masuk Mekasan deh lah bek sekone bek lawan lah seperti itu. Tapi bukan berarti orang Madura Jawa yang gelak si Mekasan ya tak andi harga diri, tetap sama-sama, cuma dari sikap dan karakternya seperti itu. Nah, kemudian masuk Bangkalan, masuk Sumeneb. Nah, di Sumeneb ini maka orang-orang banyak menyebutkan jika ruh dan saripatinya Madura itu terletak pada Sumeneb. Betul, karena dulu pusat kerajaan sebelum Madura ini jadi kabupaten, karena memang pusatnya itu ada di Kabupaten Sumeneb dulu itu Tretan, di masa kerajaan Majapahit. Nah, di Sumeneb ini halus Tretan, orangnya halus seperti itu, sopan dan santun, apalagi ketika dia menghormati tamu yang datang, wah luar biasa. Secara keseluruhan teman-teman, secara keseluruhan ini sama sebetulnya sikap ansih dan nilai kepercayaannya dalam menjunjung tinggi adat budayanya ini di Madura.
itu betul-betul ia miliki oleh mayoritas kebanyakan penduduk Madura, tidak terkecuali dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, loh, tapi kenapa belakangan banyak terjadi peristiwa perselisihan carok? Nah, ketika berbicara soal carok, maka itu juga ada kaitannya dengan suatu sikap prinsip orang Madura. Sebetulnya ya Tretan, kalau dianggap persoalan dan perselisihan yang terjadi belakangan itu dianggap carok, saya sebagai orang Madura sebetulnya tidak terima seperti itu, karena tidak pas dengan kultur yang sudah kita terapkan saat ini. Tepatnya udahlah itu dianggap sebagai perselisihan, cekcok, pembacokan, seperti itu mungkin tepatnya. Karena carok ini Tretan, latar belakangnya itu adalah memang terjadi karena berbagai latar belakang persoalan. Salah satunya, jika memang ini tidak terjadi begitu urgent, maka carok ini tidak dilakukan. Apa yang paling dominan dalam menjaga harga diri oleh martabat orang Madura ini, yaitu dalam menjaga hubungan suami istri. Itu tidak pocang kelak kan, mau urusan nih bini. Nah, urusan nih bini lebih dalakan orang, maka jangan ganggu, seperti itu. Maka jalan pintasnya, jika ini tidak ada cara lain, maka carok, seperti itu. Tapi belakangan saya amati tidak ada persoalan-persoalan yang terjadi seperti ini. Ini terjadi hanya karena faktor suka sama suka, pasti itu. Iyalah, kalau si laki-laki dan si perempuan ini tidak sama-sama suka, tentu hubungan perselingkuhan itu tidak akan terjadi. Dan ini dominan tidak hanya terjadi di Madura. Nah, oke, sampai di sini ya Tretan. Mungkin sekilas tentang Madura kalian sudah tahu. Kita akan paparkan satu persatu tokoh-tokoh Madura yang melanglang buana dan menjadi tokoh nasional. Kita mulai dari Bangkalan. Nah, di Bangkalan ini Tretan, kita punya tokoh yang namanya Sehona Holil. Nah, mungkin Tretan sudah tahu siapa itu Sehona Holil. Maka banyak orang menyebutkan bahwa Sehona Holil adalah guru dari Sang Maha Guru. Loh, kok bisa demikian? Nah, iyalah, Sehona Holil ini punya banyak murid, dan muridnya itu menjadi tokoh-tokoh nasional terkemuka, tersohor, dan punya pengaruh serta jabatan bergengsi di Republik ini. Siapa saja saya sebut ya. Yang pertama itu adalah Hasyim Asy'ari. Siapa dia Hasyim Asy'ari? Hasyim Asy'ari adalah salah satu tokoh pendiri NU Nahdlatul Ulama, yaitu salah satu tokoh karismatik berasal dari Jombang. Dia muridnya Sehona Holil, seperti itu. Sehona Holil Bangkalan. Nah, kemudian selain Sehona Holil Bangkalan, yaitu adalah ada salah satu sumber yang menyebutkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan, yaitu salah satu tokoh pendiri Muhammadiyah, juga pernah mengenyam pendidikan ataupun belajar keilmuan kepada Sehona Holil. 2, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Yang nomor 3 adalah Soekarno. Siapa dia Soekarno? Soekarno adalah sang proklamator Republik Indonesia sekaligus presiden pertama RI. Nah, sekelas Soekarno, Ahmad Dahlan, terus Kiai Hasyim pernah berguru kepada Kiai Hasyim. Pernah berguru kepada Kiai Sehona Holil Bangkalan yang berasal dari Madura. Apakah layak disebut sebagai orang konservatif
orang-orang Madura, terutama orang Bangkalan? Tidak seperti itu. Ketika kita berbicara Bangkalan, sejarah berdirinya Bangkalan, kemudian kita membuka tokoh-tokoh Bangkalan, tentu kita akan mengenal yang namanya Sehona Kholil Bangkalan. Itu yang Bangkalan ya cerita. Ini sebetulnya banyak tokoh. Kemudian yang di Sampang kita punya bukan Panglima ini, salah satu TNI dari Angkatan Darat, yaitu adalah Halim Perdana Kusuma. Nah, berdasarkan banyak literatur bahwa Halim Perdana Kusuma ini Tretan salah satu sopir pesawat yang pernah belajar ke luar negeri. Dan dia di tanah air dinobatkan sebagai salah satu prajurit TNI yang berprestasi. Nah, ini Tretan untuk Halim Perdana Kusuma. Sebetulnya banyak orang tidak mengetahui berasal dari mana dia, latar belakang tempat kelahirannya. Halim Perdana Kusuma itu adalah asli orang Sampang Madura. Kemudian berikutnya adalah Ahmad Wahid. Nah, banyak teman-teman juga tidak mengetahui siapa itu Ahmad Wahid. Kalau aktivis himpunan mahasiswa Islam yang pernah hidup di zaman pada tahun 60-an, 70-an sampai 80-an mungkin kenal dengan sosok yang satu ini, Ahmad Wahid. Ahmad Wahid ini Tretan adalah salah satu tokoh cendekiawan muda yang meninggal akibat kecelakaan saat ia hendak melanjutkan karirnya ke Jakarta. Jadi Ahmad Wahid ini Tretan berasal dari Sampang. Pertama, dia menempuh studi pendidikannya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, karena kecerdasannya yang sangat begitu tinggi ya Tretan, maka ada salah satu buku catatan yang sampai saat ini itu tetap diabadikan jadi bacaan publik. Apa itu? Pergolakan pemikiran Islam. Dia murni tulisannya Ahmad Wahid. Ahmad Wahid itu adalah orang Sampang. Seperti itu. Berikutnya adalah Mahfud MD. Nah, kalau berbicara Mahfud MD, mungkin teman-teman itu sudah tahu siapa sih beliaunya. Nah, beliau itu orang kelahiran Sampang murni ya Tretan. Pertama kali berkarir Pak Mahfud ini saat di pemerintahan Gus Dur. Namun pada saat di pemerintahan Gus Dur, nama Mahfud MD ini tidak terlalu melambung tinggi. Beliaunya dikenal saat dia menjadi ketua MK di masa pemerintahan SBY kalau nggak salah. Jadi dikoreksi ya Tretan kalau misalkan salah. Nah, Mahfud ini banyak karirnya Tretan. Yang pertama adalah dia pernah menjadi menteri di kabinet pemerintahan Gus Dur, kemudian jadi ketua MK, berikutnya menjadi ketua Menteri Menko Polhukam, dan kemarin di di Pilpres 2024 dia menjadi wakil presiden yang bergandengan dengan Ganjar Mahfud MD. Tapi sayang ya Tretan, beliaunya gagal untuk merebutkan RI pertama itu. Nah, Mahfud MD tahu kan sampean, itu murni orang Madura Sampang. Seperti itu. Nah, berikutnya ya Tretan, kita masuk ke Pamekasan. Apakah Pamekasan ini punya tokoh? Punya dong. Nggak cuma Bangkalan sama Sampang yang punya. Pamekasan juga punya tokoh. Siapa dia? Panglima TNI Raden Hartono. Dia pernah menjabat Panglima TNI di masa pemerintahan Soeharto pada detik-detik akhir itu kalau nggak salah. Tapi mohon maaf ya Tretan, misalkan penyampaian saya ini salah, mohon untuk dikoreksi di bawah. Jadi Raden Hartono ini sampai sekarang Tretan itu masih ada, tetap jadi purnawirawan TNI.
Tapi sayang beliaunya tidak pulang ke kampung halamannya. Dia menetap di Jakarta. Nah, Raden Hartono ini ya Tretan akan menjadi pertimbangan tokoh-tokoh nasional, terutama pada saat gelaran Pilpres. Pasti tokoh-tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai orang nomor 1 di Republik ini, beliau pasti akan suan terlebih dahulu kepada Raden Hartono. Itu ternyata. Jadi Raden Hartono itu murni orang Pamekasan, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah masuk ke Kabupaten Sumeneb. Apakah Kabupaten Sumeneb itu punya tokoh nasional? Wah, banyak kalau Sumeneb Tretan. Bahkan dari tokoh-tokoh yang sangat fenomenal sekarang, maka Sumeneb itu yang paling banyak mendominasi. Kita mulai dari tokoh senior PDIP. Siapa dia? Said Abdullah. Said Abdullah itu Tretan jadi anggota DPR RI mungkin sudah banyak periode. Dia tidak hanya sekedar jadi anggota DPR RI Tretan, melainkan di jabatan legislatif RI dia menjadi ketua Banggar. Nah, sampean tahu kan apa tugas dan fungsi dari Banggar itu? Tugas fungsinya dari anggota dewan yang menjabat sebagai Banggar, dia mengatur anggaran APBN ke negara, seperti itu. Jadi ya Tretan, Said Abdullah ini bisa mengatur jalannya program yang akan digenjot oleh pemerintah. Jadi Said Abdullah ini tahu anggaran-anggaran yang diproyeksikan dari dana APBN masuk ke program apa saja, baik itu di skop nasional ataupun internasional, beliau tahu. Salah satu contoh misalkan di Madura mendapatkan program nasional mungkin berupa pelabuhan, maka Said Abdullah ini tahu, pegang erat dan anggarannya. Karena dia menjadi Banggar, seperti itu. Pastikan sampai tahu, kalau misalnya nggak tahu sampai cari di Google, banyak itu Said Abdullah. Berikutnya adalah yaitu Bapak Ahsanul Kossasi. Nah, Bapak Ahsanul Kossasi ini ya Tretan, mohon maaf meski belakangan beliaunya terjerat kasus korupsi, tapi bagi warga Madura secara umum Bapak Aki ini tetap menjadi sosok yang sangat menginspirasi. Kenapa demikian? Hadirnya sepak bola Madura United karena pengaruh dan ide dari Bapak Ahsanul Kossasi. Jadi tidak ayal ya Tretan jika Bapak Aki ini di Madura disebut-sebut sebagai tokoh pemersatu anak muda yang hobi ataupun suka terhadap sepak bola. Siapa beliau? Aki Ahsanul Kossasi. Seperti itu. Berikutnya adalah Nurul Gufron. Nah, siapa ada yang tahu nggak siapa itu Nurul Gufron? Nurul Gufron ini ya Tretan adalah mantan komisioner KPU. Jabatannya itu kemarin kayaknya 2000 berapa ya? 2019 2024. Dia asli orang Sumeneb. Cuma sebelumnya beliau menjadi praktisi dosen. Dia berkarir di Kabupaten Jember. Kemudian mengikuti Fit and Properties uji kelayakan menjadi anggota KPK. Kemudian dia diterima. Itu Nurul Gufron, orang Madura. Dan yang terakhir adalah ada juga pedangdut. Nah, pedangdut ini banyak Tretan. Ada Imam S. Arifin, ada Yunus. Dan yang terakhir, generasi pedangdut ini diturunkan kepada Irwan Krisdianto. Nah, teman-teman Tretan semua, kalau mengikuti ajang Bergesi Academy tentu tahu siapa itu Irwan. Irwan ini ya Tretan sekarang melanglang buana akibat karir dan prestasinya saat dia menjadi juara nomor 2. Nomor 8, nomor 3 ya di Dangdut Academy 2. Jadi dia dikenal dengan
Irwan DA2. Dia orang Sumeneb. Jadi ya Tretan, di Sumeneb ini kalau berbicara soal kesenian dan hiburan, bisa jadi lahirnya dangdut-dangdut, lahirnya kesenian itu Sumeneb menjadi bagian angsih dari adat budaya Republik ini. Nah, itu ya Tretan. Mungkin ada hal yang memang ada yang tidak selaras dengan pandangan pengetahuan Tretan, silahkan Tretan tambah sendiri di kolom komentar. Terima kasih.